Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Lusnah, dosen tetap Prodi Fisika Fakultas Saintek UIN Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah saya yang saya ampu, bahkan bidang keahlian saya yaitu Teknik Karakterisasi Material, yang merupakan mata kuliah keprodian untuk peminatan fisika material, yang berbobot 2 SKS dengan 16 pertemuan. Pada hari ini, CPMK-nya yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip fisika di balik berbagai teknik karakterisasi material yang umum dan menginterpretasikan data hasil karakterisasi material. Perkuliahan ini terintegrasi pada ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai SEM EDS, yaitu Scanning Electron Microscope dan Energi Dispersif Spektroskopi. Mikroskop elektron itu merupakan mikroskop yang memanfaatkan energi elektron untuk mengkarakteristik suatu sampel. Mikroskop elektron terdiri atas dua, yaitu SEM dan TEM, Transmission Electron Microscope. SEM itu sendiri memiliki karakteristik seperti ini, di mana dengan karakteristiknya ini membuat SEM itu menghasilkan gambar dengan resolusi yang jauh lebih bagus dibandingkan mikroskop cahaya. Kemudian kombinasi dari keuntungan SEM, kelebihan SEM ini membuat SEM itu dapat diaplikasikan di berbagai penelitian dan di berbagai industri. Ada 4 fungsi utama dari SEM. Yang pertama adalah topografi, 2 morfologi, yang ketiga informasi kristalografi, yang terakhir adalah untuk mengetahui komposisi suatu material. SEM dapat bekerja pada material yang konduktif karena harus ada elektron pantulan. Jadi jika material ini tidak konduktif, maka material harus dilapisin oleh lapisan tipis logam. Biasanya adalah lapisan emas. Oke, ini dapat dilihat skema SEM ya. Jadi SEM itu terdiri dari beberapa item di dalamnya yang kemudian dibuat dalam kondisi vakum. Kondisi vakum ini dibuat agar menghilangkan efek pergerakan elektron. Karena elektron ini bersifat ringan dan sangat kecil. Nah, kemudian untuk meminimalisirkan gas yang dapat bereaksi dengan sampel sehingga akan menghasilkan gambar yang bagus. Ini prinsip kerja dari SEM. Sebuah pistol elektron memproduksi sinar elektron dan dipercepat dengan anoda. Lensa magnetik memfokuskan elektron menuju ke sampel. Sinar elektron yang terfokus memindai ke seluruh sampel dengan diarahkan oleh koil pemindai. Ketika elektron mengenai sampel, maka sampel akan mengeluarkan elektron baru yang akan diterima oleh detektor. Oke, dapat kita lihat ya, akan ada dihasilkan 4 jenis elektron. Yang pertama primary elektron, kedua secondary elektron, yang ketiga backscatter elektron, yang kemudian X-ray photon. Oke, EDX atau energi dispersif X-ray spektroskopi, di mana EDX ini untuk melihat ya, mengukur komposisi karakteristik kimia dari suatu material, di mana setiap sampel memiliki struktur atom yang unik, sehingga memungkinkan sinar X itu untuk mengidentifikasinya. Oke, jadi ini prinsip kerja dari EDX, di mana seperti ketahui tadi bahwa suatu elektron yang berenergi sangat tinggi menumbuk sampel, ya kan? Kemudian elektron tersebut menumbuk elektron yang berada di kulit terdalam sehingga menyebabkan terjadinya lubang elektron di bagian itu. Karena ada lubang, maka elektron di kulit terluarnya mengisi lubang tersebut. Karena adanya perbedaan energi dari kulit yang berenergi tinggi ke energi yang rendah, maka akan ada pelepasan energi, yaitu dalam bentuk X-ray. Pelepasan sinar X inilah yang menciptakan garis-garis spektrum yang sangat spesifik untuk setiap elemen. Dengan cara ini, data X-ray emisi dapat dianalisis untuk material kita. Oke, ini keluaran dari SEM dan EDS. Kalau SEM, keluarannya berbentuk citra. Dapat kita lihat bahwa setiap material itu memiliki bentuk partikel, susunan partikel yang berbeda-beda, dan ini akan mempengaruhi sifat dari material itu. Ya, kemudian EDX keluarannya adalah grafik, ya kan, merupakan unsur yang terdapat pada sampel. Oke, maka dapat kita simpulkan bahwa SEM itu memiliki 3 kelebihan. Resolusinya tinggi, mampu menganalisis unsur tanpa merusak sampel. Yang ketiga, adanya kombinasi analisis morfologi dan komposisi kimia. Kelemahannya, yang pertama, resolusinya masih lebih rendah daripada TEM, harus vakum, kemudian sampel harus konduktif, kemudian hanya mampu menganalisis permukaan yang dangkal. Oke, sekian materi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.